Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini masih seputar sparingan antara GBH lawan Mickey Mouse. Dan di video kali ini aku ingin bercerita mengenai underrated, tapi kok bisa menang? Kok bisa? Jadi sebelumnya yang dari timku, yang dari GBH itu ada yang baju hitam itu Kusuma, sama yang baju abu-abu itu Ben ya. Terus yang di sebelah sana aku nggak tahu siapa yang siapa ya. Tapi namanya ada, bentar aku lihat list dulu. Namanya Rudi sama Agus. Kayaknya yang Agus tuh yang ini ya, yang kuciran atau yang gondrong. Kalau nggak salah itu yang lawan aku di permainan yang sebelumnya ya, mungkin yang di video yang pertama itu. Jadi tanding yang pertama atau kedua ya. Oke, jadi yang ingin aku bahas itu kalau kita lihat ya, secara level permainan, kayak teknik, sebenarnya band ini teknik mainnya itu lumayan bagus loh. Pukulannya keras, terus gaya-gayanya itu kayak mau mukul keras, tapi pengembaliannya itu soft. Jadi ada kayak tipu-tipunya juga. Terus kayak itu tadi yang di net silangnya itu juga bagus kan. Nah, terus kayak smashnya itu bagus juga, keras gitu. Cuman mungkin kelemahannya di footwork ya. Jadi meskipun gemuk itu biasanya bisa ini sih, lari ke mana-mana itu masih bisa. Cuman kalau terlalu lincah, dibilang terlalu lincah juga enggak ya, karena memang tipikal pemain badminton harusnya memang nggak gemuk gitu. Ya sorry itu sih, memang gemuk ya. Tapi itu kayak kalian lihat, mungkin pernah lihat konten-kontennya Mas Aderai. Aderai itu kan dulunya juga main badminton loh, sampai sekarang juga main badminton. Mungkin ada kalian lihat ya, badannya kekar gede gitu, tapi main badminton itu juga ini bisa. Tapi aku belum pernah lihat sih Mas Adira itu main badminton yang sampai lari-lari ngejar bola, itu aku masih belum pernah lihat. Kebanyakan di reelsnya itu cuman kayak tampilan aja, tapi jarang mati. Jadi memang bagus itu apa, eh, kayak pukulnya, teknik pukulnya itu memang Mas Adira itu memang udah bagus ya. Nggak tahu sih Ben ini belajar di mana, dan dia bukan orang Malang sih. Kalau nggak salah dari Pekanbaru kalau nggak salah ya. Pokoknya di sini tuh dia kos karena kuliah di, mana ya kuliahnya? Kalau nggak salah di UB gitu. Salah satu universitas yang terkenal di Malang sih. Kalau Kusuma aku nggak tahu. Kalau aku lihat di Instagramnya itu sering ini jalan-jalan, sering berpetualang. Nah, aku nggak tahu dia mungkin udah kerja ya. Kalau kalian lihat secara main badmintonnya, kalau yang Mas Kusuma ini lumayan tekniknya, terus footworknya sebenarnya masih cepat, lincah, cepat. Cuman ada beberapa yang mungkin perlu dibenerin ya, cara lari ke sana atau cara ngambil kakinya, yang kiri di depan atau yang kanan yang di depan itu masih sering-sering kebalik, karena memang kayaknya ya belum di training untuk urusan footwork. Nah, kalau di sebelah sana dari grupnya Mickey Mouse itu aku lihat yang Agus itu udah bagus sih. Jadi mainnya udah bagus, footworknya juga bagus, terus pukulan-pukulannya juga tekniknya bagus ya. Dan yang partnernya itu mungkin levelnya masih di bawahnya yang kunciran, tapi eh, dibandingin ini ya sama Ben sama Kusuma, mungkin lu lebih bagus dikit sih. Dan aku bilang makanya kan yang
Waktu mereka main tuh anak-anak pada bilang, wah ini nggak imbang ini, kalah ini dari tim kita itu kalah gitu. Jadi kayak diremehin atau di underrated mungkin kayak kayak kita memang nggak tahu ya karena bukan bukan kayak di apa pemain dari kita itu bukan kayak dijadikan tumbal. Oh ini anu apa dipasangin terus disuruh kalah gitu kan enggak. Karena memang kita nggak tahu dari lawan tuh skillnya bagaimana. Ya, kira-kiranya imbang ya udahlah. Jadi dimasukin kan mereka ngasih list urutan dari yang paling bagus sampai yang paling bawah gitu. Ya kita nggak tahu kan A B C D E F G ya pasti nggak A B C D lah kalau yang main biasanya main-main sparring gini kan paling mentok D atau C lah. Jadi mungkin ada banyak dan jada, dari ini ya dari adminnya sendiri juga bingung sih. Kalau misalkan banyak pemain yang kita mau taruh di mana yang anak yang ini sama semua ada 5-6 orang terus mau dipasangin atau ditaruh di urutan keberapa kan nggak tahu gitu. Jadi ya ini pure memang random sih. Jadi kita naruh orangnya itu random. Terus kan baru ketahuan kita itu ngelihat wah ini kayaknya nggak imbang. Terus em, secara skill atau footwork itu kalau band larinya kurang lincah, kurang gesit, ya Kusuma harus gendong secara ini ya, harus cover lapangan lebih gede. Jadi mungkin kalau diincernya ke band terus, eh, karena pukulannya tekniknya udah matang sih menurutku band. Jadi eh, nggak apa-apa mau diincer asalkan band diam aja gitu atau lari-lari di sekitarnya. Tapi kalau yang diincer yang Kusuma, yang lari-lari di 3 titik mungkin ya, itu kalau staminanya nggak kuat ya mungkin cepet capek gitu. Tapi kok bisa menang ini nanti ya aku bocorin ya spill. Kenapa kok Ben sama Kusuma bisa menang? Nah, itu pertama karena mainnya sama-sama random, jadi nggak ada kayak buang bola, terus harus ini jaga kiri kanan atau apa gitu. Jadi kadang memang eh apa ya kelemahan dari teman-teman yang nggak bisa lari itu biasanya memang nggak bisa cepat untuk pindah. Jadi ya terpaksa kalau temennya partnernya ngangkat bola biasanya jaga di tengah terus kalau nggak sempat lari. Kalau yang teman-teman ini yang lebih lincah itu biasanya kan langsung sadar oh harus split jaga kiri kanan gitu kan. Nah ini tapi aku lihat Ben itu bisa baca bolanya lawan ya dari kelihatannya itu gini kayak misalkan dia ngasih kemana terus dia udah tahu bolanya itu bakal kemana meskipun ada kayak beberapa kali ya dari band ini ada beberapa kali yang luput untuk ngambil atau apa ya ya luput sih udah tahu kalau bolanya tuh bakal nanggung terus dia bakal smash itu udah tahu dia cuman nggak kurang siap aja jadi gagal untuk mengambil bola terus aku lihat juga langkah kakinya kayak agak berat banget ya. Padahal kalau mau loh harusnya bisa sih itu walaupun bola udah deket di dekatnya tangan kita tinggal apa nggayuk kalau bahasa Jawanya nggayuk mungkin Ben nggak ngerti ya kayak diraih tangannya dijulurkan lebih panjang gitu untuk mengambil meraih bolanya
atau raketnya itu dijulurin loh Kak panjang. Itu sebenarnya bikin balance dari badan kita itu nggak stabil atau berat. Untuk tumpuannya itu malah lebih berat di kaki atau di ujung kaki. Jadi seharusnya itu malah ngelangkah kecil aja supaya bisa lebih stabil. Jadi em, itu berperan penting buat ngasih bolanya itu masuk atau enggak. Aku sering kali lihat ya yang dari band itu ada yang dia tinggal satu langkah dikit aja kecil itu sebenarnya dia bisa ngambil terus ngasih kayak net silang atau mungkin ngelob gitu bisa lebih stabil lebih bagus atau pasti masuk kalau ngelangkah kecil tapi karena posisinya ini ya balance bodinya itu kurang bagus makanya sering mati atau nyangkut gitu. Nah ini aku nggak tahu ya yang di set kedua kok Kusuma malah yang harusnya lari-lari malah ditaruh di depan dan band yang ditaruh di belakang sepertinya sistem kayak gini lumayan bagus ya. Jadi band tetap ditaruh di belakang. Tugasnya kalau di belakang yang nyemes-nyemes gitu. Nah, kalau ditaruh di depan ya biasanya gitu telat atau mending band nggak usah ngambil malah yang dari Kusuma yang lari-lari. Tapi harusnya di ini sih dibedain atau di setting. Ini kan random ya kayaknya memang nggak janjian siapa yang di depan siapa yang di belakang gitu. Tapi harus kalau band lebih baik di belakang ya sebaiknya habis mukul kalau ada kesempatan ke belakang langsung ke belakang dan Kusuma kalau ada kesempatan ke depan langsung ke depan. Itu aja sih. Cuman aku lihat band juga kalau di belakang dia cenderung nurunin bola ya. Cenderung nurunin bola dan dia bagus kayak ngasih ke silang-silangnya dari belakang itu kayak lebih susah dideteksi oleh lawan yang mungkin belum terbiasa baca gerakannya band gitu. Untuk defense-nya juga bagus kok gitu si band ya. Cuman kadang mungkin overpower jadinya sering out gitu. Cuman kayak bola-bola yang kepepet biasanya kita ngambil kalau di belakang itu kan um, kalau di ngambilnya di belakang agak ini ya agak dengkek kalau dengkek itu apa ya bahasa Indonesianya itu eh, nggak tahu aku. Jadi kayak dengkek itu biasanya ya ini kayak ini loh kayak Kusuma itu loh ngambilnya. Jadi udah kayak late banget ya, udah terlambat banget. Itu biasanya susah kan ngambilnya, apalagi band kan ini badannya masih kurang fleksibel menurutku ya. Itu dia ngambilnya cuman ngelangkain kaki raket ke belakang terus dia ngambil pakai gaya ini jadi lengannya dijulurin terus pakai voles lah itu bagus volesnya itu sampai bisa ke belakang jadi bolanya kuat sampai ke belakang itu bagus. Itu yang mungkin kadang-kadang ya orang yang uh, trainingan atau yang biasa main sama orang yang mainnya pakai teknik yang ditata rapi atau punya footwork yang bagus itu biasanya malah kagok atau bingung ngelihat pemain-pemain yang autodidak yang gerakan-gerakannya random tapi udah dilatih berkali-kali terus bagus jadi kayak mukulnya salah tapi kok hasilnya tipis-tipis kok ngenain net terus tapi masuk kok lagi ball terus nah itu biasanya kalau berangkatnya bukan dari klub nggak ada yang ngajarin juga itu memanfaatkan ke randoman itu untuk bisa menang ya. Nah itu yang bikin
susah untuk dibaca lawan gerakannya gitu. Kalau kalian amati sih sebenarnya Ben sama Kusuma itu bisa menang itu karena lawannya juga sering melakukan ini ya kesalahan sendiri. Nah ini sebenarnya keuntungan dari pemain yang underrated itu biasanya main lebih loss atau lepas karena mereka no pressure. Nggak tahu Ben sama Kusuma ini no pressure atau enggak. Aku rasa iya karena memang dari kita memang underrated. Kalau di sebelah lapangan sebelah itu ada yang tanding, anak-anak itu lihat yang di sebelah. Kalau yang sebelah lebih bagus mainnya. Jadi kayak ini udah dari awal tuh kayak udah dibilang oh ini kok ini ya kayak gak imbang gitu. Tapi ternyata mereka bisa menang. Anak-anak ini sepakat kalau kita itu kaget kalau kok bisa Ben sama Kusuma menang gitu. Jadi lain kali mau dipasangin lagi. Aku lihat Kusuma itu juga ini ya secara teknik kayak mukul lob dari belakang ke belakang itu gerakannya juga aneh gitu kayak maksa banget. Terus smashnya juga aku lihat kurang tenang dan posisi mukulnya kayak aneh. Jadi kayak powernya itu maksa banget, tapi hasilnya itu nggak terlalu keras dibandingin kalau kayak band yang smash itu posisinya udah nggak perlu lompat, tapi pukulan smashnya itu keras. Nah itu kalian bisa niru kayak band ya. Jadi aku pernah lihat ini sih kayak tutorial dari pemain Malaysia itu yang kidal tuh. Siapa Tan Bun Hyong namanya. Itu dia pernah ngajarin smash keras kan dia pernah ini ya kayak punya rekor juga kalau smashnya tuh keras gitu. Pukulan keras tuh caranya gimana ya dia ngajarinya gini masukkan tangan kalau dia kan gidal masukkan tangan kanan tuh di saku jadi saku kantong celana itu loh dimasukin di situ posisi kakinya diem terus diumpanin bola disuruh nyemes jadi badannya itu diem semua cuman latihan nyemes itu pakai gerakan tangan sama volley aja. Nah itu bagus sih. Jadi kan kaki kirinya dia kan kaki raketnya itu dia dibuat kayak tumpuan dan itu memang berat sih. Kalau kita itu diam aja dipaksa untuk mukul smash keras itu memang berat. Nah di situ mungkin letak latihannya ya. Jadi buat kalian yang merasa gerakan tubuh itu harus sempurna diputer yang atletis banget biar smashnya keras itu enggak seperti itu ya. Jadi di badminton tuh lebih mentingin kayak pegangan grip yang rileks sama ini lebih kokoh aja ini apa badannya. Jadi nggak perlu kayak kita itu mukul pernah lihat ini nggak olahraga yang tolak peluru tuh kan nolak barang berat besi berat ke belakang ke depan ya ke depan lempar peluru ke depan itu badannya kalau kalah ya dia akan terdorong ke belakang nah, itu harusnya badannya nggak boleh kalah tapi justru didorongin ke depan jangan ke belakang aku ngelihat anak-anak yang otodidak kalau ngelob kepingin keras dia malah berusaha untuk menolak badannya ke belakang supaya tangannya ngayun ke depan. Nah itu malah mengurangi power ya. Jadi harusnya kakinya itu lebih kokoh atau diem aja. Latihlah cuman lengannya aja ke depan gitu mukulnya. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang
sebenarnya nggak perlu muluk-muluk, tapi bisa berhasil untuk mengembalikan bola. Walaupun nggak keras, yang penting masuk dulu. Iya, jangan mengandalkan faktor keberuntungan walaupun masuk ya. Ya ini salah satu faktor laki ya. Akhirnya menang poinnya beda cuman 2. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini cukup menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.